Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang pesan Spirit Guide soal percintaan kamu. Jadi ini aku meminta Spirit Guide untuk membantu ya, untuk perkembangan percintaan. Jadi ini apa aja yang harus saya sampaikan, apa aja yang perlu kamu tahu. Kalau kamu baru di channel aku, gimana caranya? Kamu tinggal fokus sama diri kamu sendiri, energi kamu, vibrasi kamu, baru kamu sebutkan pertanyaan dalam hati. Dan ini adalah timeless reading. Mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu nonton. Dan aku percaya di dunia ini tidak ada yang kebetulan, jadi siapapun yang klik video ini berarti ada pesannya untuk kamu. Kalau kamu mau claiming energi positif dan healing, kamu bisa nonton dari awal sampai akhir. Kalau kamu ngerasa ngantuk, ngerasa pengen merem, jangan dilawan. Berarti energi healingnya bekerja. So, aku langsung lihat aja ya pesan dari Spirit Guide soal percintaan kamu. Tell me about their love life. Ada The Four of Cups. Ada kejenuhan. Kalau yang aku lihat di sini sebenarnya gini. Banyak banget di sini yang meminta kehadiran seseorang, tapi saat dikasih malah tidak diambil kesempatannya. Karena dari Four of Cups sendiri di sini kayak distraction. Jadi gini, contoh kamu meminta cinta yang tulus. Contoh nih, ada nih yang datang, tapi untuk sampai dan menggapai si orang ini atau menggapai hubungan ini, kamu pasti akan dikasih ujian. Ujiannya dihadirkan orang lain yang nanti kamu lulus nggak nih gitu. Jadi ini keadaannya semesta sedang menguji kamu. Jadi saat semesta sedang menguji, patternnya kamu harus lihat polanya apa gitu. Karena ini sudah terjadi sebelumnya berarti. Jadi ada sebuah pola yang terjadi sebelumnya, itu terjadi kembali, kamu harus break out dari pola tersebut. Harus keluar dari pola tersebut agar bisa selesai si karmanya ini. And then dari Four of Cups sendiri, soalnya kalau dari percintaan ini ada titik jenuh. Dimana kalau saat titik jenuh tuh manusia punya tendensi untuk memilih seseorang karena berdasarkan loneliness, berdasarkan kayak kesepian ya, sepi aja gitu apa yang ada seseorang. Jangan memilih seseorang atau memilih sebuah hubungan atau masuk ke dalam hubungan hanya berdasarkan you lonely. Itu nggak akan pernah bisa bijak karena ujung-ujungnya bakalan jadi toxic kalau sunset. Lalu di sini ada energi The Empress. Energi kamu bagus banget untuk narik cinta dan narik uang. Dari energi The Empress sendiri di sini nourishment, istilahnya penuh dengan abundance. Kalau kamu merawat diri sendiri, merawat mental kamu. Jadi be beautiful inside and out. Kamu kayak narik cinta. Nah, di sini energi The Empress disarankan untuk nggak ngejar. Don't beg. Jangan begging, jangan mohon, jangan minta ke seseorang. Mintalah ke Tuhan. Itu nggak masalah. Tapi kalau misal kamu harus begging ke seseorang untuk mendapatkan atensi, itu jauh dari energi The Empress. The Empress, dia tahu worth-nya dia tahu nilainya dia sendiri, dan dia tidak mengejar, tapi dia menarik. Jadi contohnya gini, yang biasanya kayak kamu selalu kayak nunggu seseorang untuk telepon kamu, menghubungi dirimu gitu. Terus akhirnya kalau nggak dihubungin kamu nanya kemana sih kamu gitu. Udah waktunya fokus sama diri sendiri. Just fokus sama orang-orang yang memang pengen spending time with you dan menghargai waktumu gitu. Di sini ada Seven of Cups, delusion. Breakout, keluar dari ilusi-ilusi yang kamu buat sendiri di kepala. Kita daydreaming boleh. Contoh kamu mau ngebayangin diri kamu pacaran sama bias kamu, gak masalah gitu. Cuman sometimes itu kayak kita ngebuat sebuah ruang-ruangan atau energi-energi di sekeliling kita, jatuhnya kayak akan ada orang real yang akan kayak mental gitu. Jadi bersihkan dulu. Gak masalah daydreaming, tapi kalau misalnya kayak dilakukan every day, every time daydreaming ya, itu namanya terjebak sama sebuah ilusi. Dari Seven of Cups ini delusion. Jadi kadang-kadang ketakutan yang dibuat dibuat sama pikiran sendiri itu sebenarnya nggak ada gitu. Jadi keluarlah dari pola-pola tersebut. Jadi ketakutan yang dibuat-buat, um,
skenario-skenario yang dibuat kepala kamu, dibuat pikiran kamu, itu dihilangkan semua. Jadi bersihkan diri kamu dari sini. And then energi the Empress, balik lagi, beautiful inside and out, itu bakalan narik energi. Jadi nourishment-nya atau memberikan nutrisi bukan untuk fisik saja, kayak makan makanan yang sehat, vitamin, pakai skincare. Do that, kamu lakukan itu, tapi sembari di hati dan di jiwamu juga dibersihkan dan dicantik, diperindah gitu, cantikin. Jadi dengan cara apa kalau jiwa itu memperindah dengan hal-hal kayak gimana? Lepasin hal-hal yang toksik. Menggenggam sesuatu yang terlalu erat itu jatuhnya obsesi. Hilangkan sisi obsesimu. Kalau kamu menggenggam sesuatu hal yang menyakiti diri kamu, itu sama saja you don't love yourself. Karena you already know, kayak kamu menggenggam sesuatu yang sakit. Ngapain kamu pegang? Kalau kamu pegang terus bakal tetap sakit gitu loh. Yang ada harus kamu lepasin. And then saat kamu lepas, kamu menghargai diri kamu sendiri gitu. And then di sini kalau yang namanya jiwa-jiwa itu diperbaiki atau diperbaharui atau diperindah dengan cara melakukan sebuah kebaikan. Datangnya dari hati gitu. So aku bakalan lihat lagi. I'm just so curious from this message from spirit guide about your love life. Untuk beberapa dari kalian, there's an option in your life sebenarnya gitu. Jadi gini, saat kita punya opsi dalam kehidupan, anggap kamu orang yang punya privilege, karena nggak semua orang punya opsi gitu. Jadi saat kamu punya opsi, pilihlah seseorang yang memang baik untuk dirimu di masa depan. Bukan hanya kamu like that person, bukan karena oh dia ganteng, dia cakep, dia cantik gitu, tapi pilihlah seseorang yang baik untuk kesehatan mentalmu dan kesehatan hatimu di masa depan. House di sini pertama, ini ngomongin secara harafiah rumah. Jadi rumah yang bersih juga akan banyak menarik energi positif. Kamu nyari jodoh, bersihkan rumah secara harafiah. Cleaning semuanya, kayak spring cleaning. Kalau aku biasanya spring cleaning tuh setiap 6 bulan sekali, kayak bener-bener cleaning dari sela-sela gitu sampai ke sela-sela gitu aku clean. Jadi itu bisa menarik energi atau memperbaharui kumparan energi di sekitaran kamu. Saat kumparan energinya positif, itu bakalan narik si jodoh atau si energi cinta. Jadi itu secara harafiahnya. Secara metaforanya ini ngomongin soal diri sendiri. Your body is a vessel. Jadi badan kamu itu vessel, sebuah wadah untuk jiwa. Tadi aku bilang, nourishment itu bukan hanya di jiwa saja, tapi juga di fisik. Jadi memberikan nutrisi untuk badan. Mulailah dengan lifestyle yang sehat, makan makanan sehat, olahraga dan segala macam. Kamu gak akan pernah tahu anugerah apa yang datang saat kamu merubah lifestyle yang tidak baik menjadi baik. Blessing. Di sini nanti ada gini. Ada anugerah yang datang. Anugerahnya kalau yang aku lihat ini kamu bakalan tahu sendiri. Jadi nanti spirit guide bakalan ngasih message langsung atau pesan langsung untuk kalian saat kalian meditasi, mimpi. Jadi nanti fokus sama mimpi-mimpi atau sama visual-visual yang kamu dapat saat kamu meditasi gitu, karena nanti kamu akan mendapatkan ilham sendiri gitu, gambaran-gambaran sendiri. And then di sini juga konsepnya gini, kalau kamu undang seseorang masuk ke dalam hidup kamu, bersihkan dulu ruangan-ruangan yang terisi dengan toxic gitu. Jadi ibaratkan buatlah ruangan-ruangan yang nyaman atau space yang nyaman untuk seseorang baru atau orang siapapun itu yang pengen hadir dalam hidup kamu. Jadi istilahnya kamu clearing energi di masa lalu dulu gitu. Jadi kayak masih ada hal-hal yang membelenggu di masa lalu, atau misalnya kamu masih menyimpan memori-memori rasa sakit tentang masa lalu, coba dihempaskan dulu. Lalu kalau kamu mengundang orang masuk ke rumahmu, kan kamu harus buka pagar. Jadi runtuhkan tembokmu dulu gitu. Belajar untuk falling in love. Karena falling in love itu kayak kita falling gitu. Jadi harus memberanikan diri untuk bisa terbuka. So, aku bakalan lihat lagi dari
Romance Angel seperti biasa. Message about love life from Spirit Guide. Kalau yang aku lihat di sini, pay attention to the red flag. Jadi nanti kan aku bilang, kalau kamu mau menggapai cinta yang sesungguhnya, kamu pasti akan dikasih ujian. Nah, dilihat red flag-nya dari orang-orang yang akan kamu hadapin. Setiap individu pasti ada red flag-nya. Cuman kita pun ada sisi toxic. Cuman gini, ada red flag yang bisa mungkin kamu toleransi, ada yang tidak bisa. Jangan sampai kamu mengorbankan prinsip kamu untuk stay sama orang yang punya red flag yang tidak sesuai sama kebahagiaan kamu. Jadi harus bisa mulai mengambil sebuah keputusan yang tegas gitu. Kalau misalnya nih kamu gak suka orang bohong, mau dia secakap apapun, setajir apapun, itu tidak sesuai sama prinsip, kamu harus mampu untuk memutuskan sesuatu gitu. Jadi belajar untuk bisa menghargai diri dengan cara membuat keputusan-keputusan seperti itu. Lalu di sini semesta bakalan ngasih banyak kamu pesan-pesan sih kalau yang aku lihat. Jadi nanti semesta juga bakalan nunjukin orang-orang mana yang oke nih buat kamu, mana-mana yang gak oke gitu. Ada calling in your soulmate. Your prayers, affirmation, and visualization help bring you together. Ini coba belajar untuk tadi begging ya, mintanya sama yang di atas. Seperti berdoa, afirmasi dengan ucapan, dan memvisualisasikan persatuan. Jadi bukan hanya spesifik ke seseorang, but kamu berharapnya atau mintanya sifat, watak, dan segala macam. Dan belajar untuk memvisualisasikan saat kamu berdoa. So, kita bakalan lihat lagi dari tarot deck. Pesan dari Spirit Guide tentang percintaan kamu. What will happen? The Hermit. Di sini ada energi Virgo, ada energi Taurus, ada energi Pisces, Scorpio, Cancer. Terus kalau yang aku lihat di sini diminta untuk banyak kontemplasi saat ada perubahan, belajar untuk menerima perubahan. Kamu akan berhubungan sama seseorang yang akan sangat tradisional. Tipenya tuh old school person kalau yang aku lihat. Jadi di sini kamu kemungkinan akan berhubungan sama seseorang yang kuat, strong, bisa di mindset atau bisa di fisik. Cuman dia adalah seseorang yang bukan tipe orang yang suka bergaul rame-ramean gitu. Dia punya sisi misterius. Di sini dari energi The Hierophant sendiri, dia punya faktor-faktor keyakinan atau religious yang memang itu kayak keyakinan yang sudah kuat banget. Nah, dia tuh kayak suka beribadah, dia punya kematangan berpikir. Terus kalau dari energi harapan sendiri, dia itu punya keunikan di cara berpikirnya dia. Dari energi harapan itu juga menunjukkan di sini ada sebuah hal yang berseberangan. Jadi kadang-kadang yang berseberangan adalah sebuah pikiran gitu. Pikiran kamu tentang keyakinan atau pikiran dia punya keyakinan, itu agak ada perbedaan di sini. Cuman yang diharapkan adalah persatuan yang memang disesuaikan sama tradisi. Jadi ini tergantung di mana kamu berada. Kan ini banyak ya, dimanapun kamu berada di situ ada tradisi. Coba jalanin tradisinya, karena dia orangnya yang tipenya memang tradisional banget. Terus ini energi Death, he can be dealing with Scorpio. Dia punya sisi misterius, cuman aku ngelihatnya tuh dia needy banget. Jadi pesan dari Spirit Guide adalah kamu akan berhubungan sama seseorang yang misterius, cold, tapi needy. Tapi needy tuh kayak selalu pengen kasih sayang gitu, suka keponya kadang-kadang berlebih. Kamu kemana, sama siapa, pulang jam berapa gitu, selalu kayak pengen deket-deket sama dirimu. Lalu yang aku lihat di sini, dia tuh orangnya di luarnya kan tadi cold ya kalau aku lihat nih. Jadi tapi dia orang yang sangat hangat loh sebenarnya gitu. Cuman dari energi the strength di sini kayak
Ada hal yang kamu lakukan ke dia dan itu bikin dia luluh. Bikin dia tuh kayak yang tadi aku bilang needy, kayak selalu pengen deket sama dirimu. Pesan dari spirit guide adalah jadi orang yang kuat. Jadi orang yang strong, punya kekuatan di prinsip itu harus selalu di sini dari energi dan Nine of Swords. Kadang-kadang yang menjebak kamu di percintaan adalah pikiran sendiri, overthinking. Akhirnya manifestasi tuh. Jadinya manifestasi itu bukan hanya manifestasi uang, manifestasi cinta, sesuatu yang positif. Saat kamu berpikiran negatif, contoh seperti kayak aduh aku takut deh hujan gitu, nanti beneran ada hujan gitu, karena ketakutan itu kamu manifestasi keluar. Jadi apapun yang terjadi di dalam diri, di dalam pikiran, itu bakal keluar gitu. Jadi belajar untuk ngebuat atau ngebentuk di dalam diri yang tadi aku bilang, jiwa yang bersih, jiwa yang sehat akan termanifestasi juga gitu, dan itu akan menarik hal-hal yang positif. Lalu energi The Hermit sendiri, untuk kalian yang introvert, ini aku bakalan jadi dua sisi ya. Untuk kalian yang introvert, di sini sebenarnya kamu nggak perlu untuk go out there gitu, kayak atau misalnya ketemu teman-teman baru, nggak harus seperti itu, karena koneksi ada sama seseorang nih, koneksinya itu bentuknya juga very private gitu. Jadi ini bisa ketemu sama seseorang di sosial media gitu, atau bahkan kayak dating apps. Cuman kalau aku lihat di sini, ini juga ada bentuk seperti kayak pertemanan gitu. Jadi koneksi pertemanan untuk kalian yang introvert. But untuk kalian yang extrovert, yang lucu adalah pesannya di sini dari spirit guide untuk narik diri dulu sebentar untuk bercermin. Karena untuk kalian yang introvert, you already learning something. Kamu udah belajar sesuatu tentang diri kamu yang memang itu sangat diperlukan untuk percintaan di masa depan. But untuk kalian yang extrovert, ini waktunya kamu banyakin bercermin. Jadi banyakin opini-opini diri sendiri yang kamu bentuk gitu. Nah ini kalau benar, kucing aku bangun tidur guys. Jadi ini juga ada perjalanan spiritual yang akan sangat ngebantu kamu di percintaan. Jadi yuk, kamu harus menjalanin dulu nih. Contoh untuk kalian yang memang menjalani perjalanan spiritual, ada spiritual awakening, dijalanin dulu. Karena yang tadi aku bilang, kamu akan mendapatkan sebuah informasi tentang percintaan kamu langsung dari semesta dan dari yang di atas. Dan itu bisa datangnya lewat mimpi, lewat sinyal-sinyal dari semesta yang kamu bakalan lihat repeating. Jadi contoh kayak kamu ngelihat angka kembar terus, kamu ngelihat ada feather, kamu ngelihat tanda-tanda yang terulang-ulang gitu. So aku bakalan lihat dari Lenormand-nya. There's red guy takes off from power access information protection video message from its spread guide about their love life. Ada number 3. Kamu bisa lihat angka kembar 333, the sun. Di sini ada the park. Ini positif banget ya kalau yang aku lihat. Jadi gini, saat tadi aku bilang kamu memancarkan sinar positif, kamu banyak akan menarik hal-hal yang positif dan orang-orang yang positif juga, terutama di percintaan. Sama kayak gini loh, sama kayak konsepnya bawa senter. Kayak rumahnya lagi mati lampu, terus kamu bawa senter. Kan kamu gak hanya menerangi dirimu sendiri ya, tapi kamu juga menerangi sekitaran kamu. Sama, itu yang kamu keluarkan, kamu pun akan mendapatkan hal itu gitu, dan bahkan lebih. Nah dari sini ada keberuntungan juga, jadi good luck. Keberuntungan di percintaan itu berarti bertemu dengan orang-orang yang tepat. Kamu pun akan terhindar kalau aku lihat dari orang-orang yang mencoba untuk memanipulasi di sini. Jadi kita bakalan rapihkan dulu. Ada fire, ada snake, ada the lady, and then ada bride. Oke, ini pertama ada sebuah validasi
dengan haus. Jadi di sini saat kamu start aja, mulai untuk membersihkan, balik lagi secara metafora atau harafiah rumahmu, itu langsung ada sebuah kejadian atau sebuah kesempatan untuk bertemu orang baru gitu. Untuk kalian yang single dan mencari orang baru. Jadi kalau di sini kayak membuka jalan gitu loh. Energinya, contoh ya, kalau aku kasih gambaran kayak gimana ya? Kumparan energi, vortex, kamu tahu vortex gak sih? Jadi kayak kumparan energi itu menyelimuti diri kita. Biasanya itu kita berhubungan sama orang-orang yang toksik atau berhubungan sama orang-orang sekitaran pun gitu kan, pasti ada energi negatifnya gitu. Di sini kadang-kadang suka ada kumparan yang nempel-nempel energi negatif. Ibaratkan kalau misalnya kalian dari kemarin terselimuti oleh selimut yang tebel, terus suaranya gelap, contohnya gitu. Saat kamu membersihkan rumah, ini dari rumah dibersihin di dalam bar gitu, akhirnya cahayanya menyebar dan akhir yang tadinya gelap itu akan terang dan yang tadinya selimutnya tebel itu akan kebuka jalannya gitu, ibaratkan seperti itu. Jadi ini memvalidasi saat kamu udah mulai start untuk membersihkan lingkungan sekitar rumah terutama, atau istilahnya ngebersihin jiwamu dan tadi badan dengan nutrisi-nutrisi yang baik, kamu akan ngebuka fortune atau ngebuka keberuntungan gitu. Dan itu impact-nya bukan hanya untuk soal percintaan kalau aku lihat. Ini juga soal money, keuangan, dan karir. Lalu di sini untuk orang-orang yang tadi semesta sangat akan melindungi. Jadi untuk orang-orang yang negatif dan energi-energi negatif ini bakalan langsung bye gitu. Kayak nggak akan masuk ke dalam si tadi energi yang sudah kamu bersihkan. Dan untuk beberapa dari kalian ketemu sama sosok orang yang secara finansial sangat baik. Jadi dia juga datang dari keluarga yang punya nama baik yang baik. Punya keluarga yang memang bisa dibilang kayak memberikan dia banyak fortune atau kekayaan gitu loh. Jadi memang dia datang dari keluarga yang punya kenyamanan finansial yang lebih gitu. Nah, ini kelihatan banget gitu. Lalu dari energi bright sendiri di sini nanti ada surprise, ada commitment. So aku bakal lihat the outcome of the situation. Kalau kamu mau tahu siapa orangnya, kalian bisa book reading atau kamu request di bawah. Kalau mau tahu tentang siapa orangnya, kalau misalnya banyak yang like, aku bakal buat. So tell me more about the outcome of the situation. Kita bakal lihat ya the outcome. Ada Three of Cups. Ini ngomongin soal selebrasi. Jadi persatuan yang kamu punya itu bukan hanya persatuan percintaan ya, karena ini kayak perayaan. Jadi yang kamu rayakan bukan hanya percintaan, jadi bisa perayaan untuk ketemu teman-teman baru atau bahkan kayak lingkungan yang lebih happy lagi, kebahagiaan sama keluarga. Dan Three of Cups itu selebrasi yang bukan hanya kamu rasakan tapi orang-orang sekitar kamu rasakan juga. Nah, dari The Tower di sini nanti yang tadi aku bilang, nanti ada sebuah epiphany atau ilham atau vision atau gambaran-gambaran yang akan masuk ke dalam pikiran kamu dari energi Tower sendiri. Nanti ada banyak perubahan yang perubahannya bukan di fisik saja tapi lebih kebanyakan di mental, karena di sini ada death. Jadi perubahan mental dari energi Tower, ada surprise. Surprise-nya apakah surprise yang baik? Coba kita lihat. Pertama, surprise-nya ini memang surprise yang menantang untuk diri kamu. Jadi kayak tantangan, cuman nanti hasilnya juga akan baik. 7 of Stars sama 7 of Wands, ada 7. Jadi kamu bisa ngeliat angka kembar 77, 33 gitu. Lalu dari energi The 7 of Wands sendiri sama 7 of Stars, kalau yang aku lihat ya, dari pertahanan yang kamu punya nih gitu. Kamu udah menjalani kehidupan, ada yang ada problem gitu, ada naik turun kayak roller coaster. Saat kamu bertahan di sini nanti akan ada hasilnya. Dan percintaanmu pun dari energi 7 of Star ini kayak worth it lah, kamu udah nunggu lama gitu. So this is your reading, thank you for watching. Kalau misalnya kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu tahu lebih lanjut bisa bagus reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu suka video ini boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye.